Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alvan di Jalan Buku Channel. Kali ini kita akan membahas buku Tiada Pernah Menyerah, chapter 4 ya. Kemandirian adalah kemuliaan. Langsung bersama Papa saya atau Pak Samsudin. Oke. Kita akan membahas subbab kedua dari chapter 4-nya itu, yaitu percaya pada diri sendiri. Di sini kan ada hubungannya dengan ini ya, pasti konkretnya itu langsung berhubungan ya, korelasi antara kemandirian dengan percaya diri. Kalau kita nggak percaya diri, nanti nggak mandiri. Nah, kalau di sini apa sih yang ingin Papa sampaikan gitu di sini dalam buku ini? Ya, bagus ini. Jadi menarik ya. Jadi percaya pada diri sendiri itu Papa tulis pada subbagian kedua dari kemandirian sebagai adalah kemuliaan gitu loh. Seperti yang disampaikan Alpan tadi. Jadi mana mungkin kita bisa mandiri kalau kita tidak punya percaya diri. Nah, alhamdulillah kembali Papa selalu dimulai dari sejak kehidupan kecil itu memang ditempa untuk percaya diri. Untuk percaya diri bahwa hari esok lebih baik. Jadi bagaimana agar kita punya percaya diri ketika kita di bawah, ketika kita jadi orang susah, jadi orang bodoh, kita punya optimisme pada suatu saat kita akan bisa menjadi orang pintar, menjadi orang yang sejahtera, menjadi orang yang terpandang. Berarti percaya dirinya itu dari husnuzonnya itu ya? Iya. Jadi kita memang harus kan husnuzon, diajarkan kan? Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah ya. Bahwa suatu saat walaupun kita sekarang menderita, nanti kita tertawa. Walaupun sekarang kita susah, nanti kita senang. Walaupun kita bodoh sekarang, nanti kita pintar. Walaupun kita mundur sekarang, nanti kita maju. Optimis. Gitu loh. Optimis. Nah, optimis ini penting untuk membangun percaya diri tadi. Nah, mana ada orang pesimis bisa percaya diri? Minder yang ada kan gitu. Orang yang nggak punya percaya diri pastilah minder kan? Dia rendah diri dia. Wah, saya nggak bisa. Oh, saya nggak mampu. Oh, saya nggak mungkin. Nah, jadi negatif kan? Yang kata Apang tadi, negatif thinking kan jadinya. Jadi apa, suuzon? Kebalikannya kan ya? Nah, jadi sementara yang percaya diri itu modalnya adalah tadi optimisme. Gitu loh. Selalu mengharap gitu, ya, rahmat Allah itu datang gitu agar kita menjadi lebih baik. Tapi itu balik lagi ke habit ya, ke lingkungan. Karena lingkungannya baik. Perasaan untuk percaya dirinya gampang gitu tumbuh. Jadi itu betul. Itu ada sumbangan juga dari lingkungan keluarga. Karena kita dibesarkan di keluarga yang beragama, kemudian juga keterbatasan itu berbagai hal gitu kan. Akhirnya dia punya percaya diri. Punya optimisme, itulah dia berdoa, ya kan? Ada dulu kan bicara doa adalah kerja panjang itu misalnya kan ya. Nah, itu kita bagaimana memadukan itu? Memadukan usaha dan berdoa sehingga kehidupan kita lebih baik. Nah, di situ ada percaya diri. Tapi percaya diri ini nggak boleh berlebihan. Karena kalau percaya diri berlebihan, itu datanglah ketakaburan, kesombongan. Ini nggak boleh dong. Jadi prikik tuh nggak boleh, cukup sampai percaya diri gitu loh. Dulu Papa belajar hafalan apa itu ya, peribahasa Arab itu ada al-i'timad ala nafsi asasun najah. Artinya adalah percaya pada diri sendiri itu adalah kunci atau dasar untuk keberhasilan. Jadi kalau orang mau berhasil ya harus percaya diri itu, tapi jangan berlebihan. Karena nanti membawa kepada kesombongan. Oh, saya pasti bisa, saya pasti kuat, oh saya pasti hebat. Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Tapi insya Allah saya bisa, insya Allah saya hebat, insya Allah saya bisa atasi, insya Allah saya kuat. Nah, itu artinya dia berharap akan datang kekuatan baik dari dalam dirinya maupun pertolongan Allah gitu ya, untuk menjadi manusia yang berhasil kan gitu kan. Percaya dirinya jangan lupa sama Allah ya. Iyalah itu. Jadi dibungkus kan. Nah, percaya diri yang memang
dibatasi oleh kekuasaan Allah kan. Gitu loh, bahwa di luar kita kan ada kekuasaan Allah. Jadi ya kita makanya selalu berdoa dan bekerja. Kan gitu lah. Tidak cukup ikhtiar saja. Tapi harus berdoa. Karena sekian persen itu ditentukan oleh Allah kan hasilnya. Jadi jangan sombong, oh saya pasti lulus ujian ini, nggak boleh. Tapi insya Allah saya lulus, itu boleh dan harus bahkan. Nah itulah bentuk bahwa dia itu percaya diri bahwa dia akan lulus. Makanya pernah juga kan di itu orang yang pikiran itu mencipta, ketika kita membahas pikiran mencipta itu kan orang itu tergantung pikirannya. Karena pikirannya selalu menang dalam pertempuran, dia menang terus gitu loh. Karena berpikirnya menang terus. Gitu. Nah kita juga gitu, berpikirnya berhasil. Nah gitu. Jadi kita mengharap rahmat Allah itu untuk apa? Untuk keberhasilan. Karena kita optimis kan. Dan itu diajarkan kalau optimisme. Jadi nggak boleh kita putus asa. Nggak boleh kita minder. Nggak boleh. Gitu loh. Jadi kita harus percaya diri bahwa kita bisa. Kenapa bisa? Karena kita belajar. Kenapa bisa? Karena kita berusaha. Kenapa bisa? Karena kita rajin. Kenapa kita bisa? Karena kita kerja keras. Tadi tuh, yang di bagian bagian ketiga nanti kita bicarakan itu. Kerja keras adalah keunggulan. Karena kerja keras kita mandiri. Karena percaya diri kita mandiri. Nah, karena kita menyadari ada waktu, perlu waktu, kita sabar mengelola waktu, itu ada kemandirian. Gitu. Jadi untuk bisa bangkit gitu ya, bisa mandiri itu harus dimulai dengan rasa pede dulu gitu. Optimisme kita harus dibangun gitu. Jangan kalah sama pikiran-pikiran negatif gitu yang ada di dalam diri. Soalnya kalau nggak begitu nggak ada langkah perubahan yang akan diambil gitu. Dan kita harus jauhkan benar tuh Pang. Kalau ada sikap-sikap negatif yang mempengaruhi agar kita itu pesimis, wah kamu kan apalah, cuma sarjana sastra Jepang, nggak bisa bikin YouTube yang bagus. Nah, nggak boleh begitu, nggak bisa. Nah, itu pikiran yang begitu tuh pesimis. Atau bahasa yang lebih jauhnya itu tidak percaya sama keagungan Tuhan. Ya kan gitu. Kalau kita yakin bahwa Allah itu maha besar, maha penolong, maha pemurah, kenapa tidak kita berharap? Ya kan? Memohon dong rahmatnya agar kita diberi jalan. Agar kita diberi jalan untuk ke arah keberhasilan. Gitu kan? Itu maksudnya. Bahkan yang sedikit spoiler ya, di dalam buku ini saya udah baca dikit. Bahkan Raja Zulkarnain ya, yang udah ditulis oleh Pak Hasan M. Nur sama Papa saya sini kan diceritakan. Bahkan Raja Zulkarnain yang merupakan raja dari Makedonia pada masanya yang menguasai 3/4 kalau nggak salah, saya agak lupa, dikoreksi aja. Dari dunia gitu, mati pun dia nggak bawa apa-apa nantinya gitu. Betul. Makanya kita percaya diri boleh, tapi jangan sombong gitu, karena kita nggak bisa menutupi langit. Iskandar Zulkarnain itu bagus sekali memberikan pelajaran kepada raja-raja berikutnya ya. Dia minta tangannya dikeluarkan ya, dari apa itu, dari kerandanya itu, biar tahu bahwa tuh Iskandar Zulkarnain meninggal nggak bawa apa-apa, tangannya kosong. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi jangan sombong lah kalian yang sedang diberi kekuasaan, yang sedang diberi anugerah, karena nanti ujung-ujungnya adalah kembali juga kepada Tuhannya. Ujungnya manusia mati. Udah begitu. Begitu. Nggak bawa apa-apa. Jadi percaya diri itu sangat dianjurkan, tapi tetap ingat jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kalau enggak nanti kita jadi Firaun atau raja siapa lupa. Jadi harus moderat kan di tengah. Optimisme itu dibatasi oleh jangan mundur ke bawah, itu jadi minder. Tapi jangan terlalu maju ke depan, jadi sombong. Kita di tengah. Jadi moderat kita kan. Nah, itu yang diharapkan, itu yang diajarkan. Itu. Luar biasa sekali ini. Kalau dari Papa sendiri pengalaman kehilangan kepercayaan diri ada nggak sih? Sedikit gitu. Kayak ditugasin jadi sekretariat dulu, sekretaris gitu. Ada nggak pedenya kayak alhamdulillah lagi-lagi Papa itu sebetulnya orang yang menyadari atas berbagai kelemahan yang Papa miliki. Sangat menyadari bahwa Papa tuh punya kekurangan. Tapi Papa punya percaya diri untuk mengelola kepercayaan yang diberikan ke Papa itu dilakukan secara optimal bersama semua unsur yang ada di dalamnya. Apakah unsur manusia, peralatan, anggaran dan lain sebagainya. Itu sangat Papa yakini
dengan orang yang ada, dengan peralatan yang ada, dengan anggaran yang ada, pasti tugas-tugas pokok, tugas-tugas utama Papa bisa diselesaikan. Baik sebagai sekretaris Badan Litbang dan Diklat waktu itu, ataupun jadi kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama. Itu. Jadi sebagai itu manusiawi sebetulnya, tapi bukan pesimis. Itu tidak termasuk, tidak tergolong orang pesimis. Orang yang sadar bahwa dirinya punya sejumlah kekurangan itu positif, tapi tidak berhenti di situ. Justru karena merasa kekurangan itu, dia bagaimana mengembangkan dirinya untuk dengan modal percaya diri itu, sehingga dia bisa memanage semua sumber daya manusia, SDM, peralatan yang ada, anggaran yang ada, itu Papa optimalkan untuk sukseskan tugas yang diamanatkan ke Papa itu. Gitu. Jadi nggak ada istilah pesimis, nggak ada, selalu saja optimis gitulah. Karena memang setiap hari, setiap saat menikmati menikmati hasil optimisme itu. Ada saja Allah berikan jalan, nah, sehingga kita keluar dari kesulitan itu. Makasih. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi apa? Nggak ada salahnya gitu kita merasa kurang, tapi jangan sampai jadi pesimis yang terlalu nanti kayak apa, nggak akan bisa gitu ngelakuin ini itu. Malah dari ada sadar akan kekurangan itu, kita harusnya ini apa, pengen lebih belajar gitu. Diri lagi. Iya, pengen belajar kayak yang sebelumnya kan yang udah kita bahas di apa ya itu ya. Oh, bekerja untuk kesenangan gitu. Nah, itu kan itu salah satu poinnya juga nyambung gitu ke sini kan. Nah, jadi yang ingin disampaikan Papa kurang lebih begitu dalam buku ini. Nah, pemirsa kalau ingin buku ini jangan lupa menghubungi Pena Madani ya, atau nomor di bawah di atas ini nih. Nah, untuk Papa